Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan program setiap pagi di channel YouTube Jemaat GKI Banjarbaru, yaitu Ragi Firman yang akan selalu menuntun Bapak Ibu di setiap paginya. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Harnata, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayat yang ke-38 di pagi Rabu 25 Mei 2022. Kita akan berdoa untuk menyiapkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengarahkan hati kepadamu Tuhan, dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, ajar kami, bentuk kami, tuntun kami, agar senantiasa kami berjalan menurut kehendak-Mu. Berkati firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan membaca lengkap Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 38, karena saya hanya akan membacakan 2 ayat saja bagi kita, yaitu ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-36 sampai 37, 3 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya sesudah kawin. Ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 80 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam kehidupan ini tentu pernah melakukan menunggu. Pasti sering kita bilang bahwa pekerjaan menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjemukan bagi kita. Kita sudah buat janji misalnya jam 8 pagi, kita tanya di mana sekarang posisi. Lalu anak muda sekarang bilang OTW, tapi rupanya dia belum mandi, ya belum mandi, belum sarapan, bahkan belum siap-siap, tapi dia bilang OTW. Lalu kita yang menunggu, ya, menjadi jemu, menjadi bosan begitu. Ini kapan datangnya? Kita telepon lagi, sudah di jalan katanya, tapi baru ngeluarin motor. Nah, pekerjaan menunggu sekali lagi menjemukan dan membosankan. Dan jangan heran Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kemudian enggan, bahkan tidak mau melakukannya. Banyak orang yang kemudian lebih memutuskan, pergi saja, ngapain menunggu? Tinggalkan saja, ngapain menunggu dia? Misalnya Bapak Ibu pada suatu kesempatan berjanji mau berangkat piknikan. Bis sudah siap, tapi ada satu orang yang kemudian ditunggu belum datang. Dan sekian menit, sekian setengah jam, 1 jam belum juga datang. Lalu pasti semua ribut. Tinggalkan saja dia, berangkat saja kita. Maka jelas menunggu adalah hal yang membosankan. Sekali lagi, banyak orang tidak mau menunggu. Namun kita melihat satu teladan luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Ada 2 orang, yang pertama adalah Simeon dan yang kedua adalah Hana. Bapak Ibu Saudara, Simeon dikatakan dia adalah seorang yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel.
ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia menantikan kedatangan Mesias itu ke tengah-tengah kehidupan umat. Karena ia percaya bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan, Tuhan itu akan memberi sebuah kekuatan, sebuah penghiburan, memberi kehidupan yang pasti akan membawa kesukacitaan. Maka dikatakan ia menunggu sekian lama waktu itu. Dan kita melihat kemudian ia berjumpa dengan Yesus pada saat itu. Dan ia bersukacita. Dan yang kedua kita melihat tadi Hana, dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ia selalu ada di sana. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, ya, kita melihat ia pun bersukacita. Dalam ayat kita, ia senantiasa bersukacita karena apa yang ia lihat dan ia saksikan. Karena melihat anak itu, ia mengucap syukur dan bergembira. Karena apa yang dinantikan oleh orang banyak, ia dapat menyaksikannya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan yang kemudian mendasari kita untuk merenungkan pada saat ini. Apa yang kita nantikan? Apakah kita juga mampu setia menantikan itu? Dan dalam kesetiaan itu tentu kita diuji dengan kesanggupan, kesediaan untuk menunggu. Karena jelas menunggu itu sesuatu yang tidak pasti. Dan terlebih lagi yang kedua tadi seperti pertanyaan, siapa yang kita tunggu? Kalau menunggu manusia mungkin kita akan kecewa Bapak Ibu. Tapi mau saya katakan bagi kita, yang kita tunggu adalah pemenuhan janji-janji Tuhan. Dan ketika Tuhan berjanji, ia tidak pernah ingkar janji, ia senantiasa memenuhi hidup dan kehidupan kita dengan bukti kasih nyata janji-janji Allah. Maka itu, siapa yang kita tunggu adalah bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu baru bagi kehidupan kita. Yang kita harus tunggu dalam hidup ini sesungguhnya adalah bagaimana Allah menunjukkan kasih dan setianya bagi kita. Itu selamat menghayati penantian kita akan janji-janji Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang datang bagi kita sebagai Tuhan, sebagai hakim dan raja. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa pagi. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman itu meneguhkan, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, tapi selalu menepati janji. Dan apa yang kami tunggu di dalam hidup ini dalam banyak hal, Tuhan akan memenuhinya dengan sukacita bagi hidup kami. Biarlah firman boleh menjadi kekuatan dan harap kami. Dan seiring dengan ini Tuhan, kami hendak melanjutkan hidup kami. Berkati hari kami hari ini dalam segala sesuatu, tugas pekerjaan, tanggung jawab, baik di keluarga, di rumah tangga, maupun di tugas pekerjaan kami masing-masing. Mari tuntun kami dengan kesehatan, kekuatan. Mari tuntun kami dengan berkat dan bukti kasih-Mu Tuhan. Bahkan jika kami sedang bergumul pun dalam banyak soal dan masalah, sakit, penyakit, beban hidup, pun Tuhan akan memberikan karunia bagi kami, serta kesanggupan, bahkan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Diberkati kami para pendengar firman Tuhan ini, agar sukacita dan semangat boleh memperbaharui kehidupan kami. Dan kami dapat menjadi saksi Tuhan pula dimanapun kami berada. Karena tentu firman Tuhan harus tersebar ke segala penjuru. Diberkati gereja Tuhan, diberkati para hamba-Mu, pendeta, vikaris, penetua, diakon yang melayani di dalam pelayanan. Diberkati para jemaat yang mengkhususkan diri dengan berbagai bidang membantu gereja, baik sebagai donatur atau sebagai pemikir gereja. Tuhan kiranya berkati mereka semua. Bapa di sorga, hanya naungan kasih-Mu saja yang menolong kami untuk hidup dalam kehidupan pada hari ini dan seterusnya. Dari
Dari banyak hal seluruh doa kami Tuhan, kami mengamininya dengan keyakinan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam.